Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Bang Kumis Berbagi dalam satu acara bincang-bincang santai bersama tokoh ulama Banten, Bapak Kiai Yusuf. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kumis. Nampaknya di suasana siang hari ini pas dengan suasana ngopi Ya, dan sambil menikmati rokoknya, Pak ya, ya Pak Kiai. betul. Dan untuk bincang-bincang ini langsung saja mungkin ada satu sedikit pembahasan masalah masih seputar Pandeglang, Pak Kiai, ya kan? Kita sama-sama tahu kenapa demo selalu ada. Ya. Walaupun demo tidak dilarang karena dilindungi undang-undang. Tetapi nampaknya ini ada satu persoalan yang buntu di saat demo itu dilaksanakan. Ya. Secara umum sebenarnya menurut Pak Kiai untuk Pandeglang ini bagaimana sih pendapat Pak Kiai dan bagaimana harusnya gitu loh? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bang Kumis, saya kan orang Pandeglang, Ya. orang Pribumi. Otomatis saya punya kepedulian terhadap Pandeglang. Apa yang terjadi di Pandeglang itu saya monitor. Di sela-sela kesibukan saya ngajar santri, kesibukan mengurus pesantren, saya tetap monitor Pandeglang, khususnya umumnya Banten. Begini Bang Kumis, menurut pendapat saya, banyaknya aksi demo ini kita harus jujur. Ini karena terputusnya komunikasi dari beberapa penguasa atau beberapa tokoh terhadap golongan masyarakat. Intinya gini, saya lebih ditegaskan lagi, apakah ada yang tadi katakan putusnya komunikasi antara penyelenggara negara, Ya, gitu kan, betul. dengan warga atau masyarakat, Betul. lebih tegas seperti itu. Ya, Betul. oke, lanjut ya. Ya, saya sebut ini kebuntuan komunikasi. Padahal jika komunikasi itu dijalin dengan baik, ada harmonisasi antara penyelenggara negara dengan rakyat. Di rakyat ini kan luas Bang Kumis. Di situ ada tokoh masyarakat, ada ulama. Di Pandeglang ada tokoh jawara, tokoh pengusaha, ada LSM, ormas. Kalau sering duduk bareng, kemudian dibangun sebuah komunikasi yang baik, bersama-sama memikirkan Pandeglang ke depan dalam sisi ekonomi, sisi kebangsaan, dan yang lain-lain, saya kira yang namanya rakyat, Bang Kumis, saya ini sangat yakin percaya ke orang Pandeglang. Orang Pandeglang ini baik-baik. Orang Pandeglang ini diajak ngopi, ajak berbareng, ketemu, apalagi oleh pejabat, oleh Kapolres, oleh Dandim, oleh jaksa, itu sudah sangat bangga. Cair tuh kebekuan mereka, pandangan-pandangan kurang akal mereka akan cair. Dengan cair mereka, itu mereka akan sangat menghormati. Sehingga ketika mereka punya masalah pun mereka akan juga. Gitu. Nah, satu pertanyaan ini buat Bapak Kiai ya. Ya. Kalau dari jawaban tadi, apakah selama ini Ya. dianggap penyelenggara negara ini tidak merakyat, dalam arti kata Ya. kurang turun ke bawah untuk membangun sebuah Ya. tali persaudaraan, tali silaturahmi, tujuannya untuk berkomunikasi. Menurut Pak Kiai? Begini Bang Kumis, saya mengatakan seluruh penyelenggara kurangnya komunikasi semuanya tidak, tetapi ada beberapa yang secara fakta yang saya terima ya, ini ada kekecewaan dari beberapa elemen masyarakat. Betul. Kenapa? Mereka ini sering mengeluh. Mereka ini beberapa ilmu masyarakat biasanya kan akan berkeluh kesah, curhatnya ke beberapa orang yang mereka pandang dekat dengan mereka. Jadi saya simpulkan berarti tidak semua penyelenggara negara itu
menutup komunikasi pun tidak semua penyelenggara itu pun membuka jalinan komunikasi. Di sini menurut saya seharusnya setiap penyelenggara negara siapapun dia, APH rupanya, ini harus punya pemikiran saya harus dekat dengan rakyat karena saya pun rakyat dan saya akan menjadi rakyat. Nah, maka saya harus bisa menampung aspirasi rakyat sebelum mereka demo. Tidak mungkin kan gini loh, ya, Pak Kiai. Ya. betul. Demo memang tujuannya untuk menyampaikan Ya. aspirasi dan dilindungi undang-undang. Betul. Bahkan di negara yang demokrasi ini ya, nampaknya bukan karena itu menghidupkan demokrasi demo itu, Pak Kiai. Nah, betul sekali. Justru menurut saya ketika satu daerah ini menolak demo dan penolakan ini tidak masuk di rasio mereka, Ya. ini justru akan lebih menimbulkan lagi dampak kebekuan komunikasi dan menambah lagi demo-demo kelanjutan. Kenapa? Karena aspirasi mereka tidak tersalurkan, bahkan tidak terjawab. Yang semestinya mereka diberi pengertian, sehingga dengan pengertian tersebut mereka puas, kemudian mereka malah membantu nanti penyelenggara negara. Tetapi ketika demo ditahan dan mereka tidak diberi pengertian, akan ada demo kelanjutan. Ini membuat situasi tidak kondusif. Ya, tapi mungkin gini ya Pak Kiai, karena khususnya untuk masalah aksi demo Ya. tidak lepas dari pihak kepolisian. Kita sebutkan saja Ya. dari pihak kepolisian karena Ya. dapat dipastikan Ya. kan, segala sesuatu aksi demo adalah koordinasinya dengan kepolisian, Ya. pemberitahuannya Ya. atau apapun bentuknya, ya kan. Nah, apakah pihak kepolisian ini sudah dapat memperhitungkan dalam arti dari segi keamanannya, karena mereka kan juga ada intel-intelnya gitu Ya. kan, Ya. untuk mengantisipasi demo ini lebih baik digagalkan gitu kan, bukan Ya. digagalkan dalam arti kata nggak tahu istilahnya, yang penting jangan ada demo Ya. dengan cara audensi. Mungkin mereka sudah melakukan. Menurut pandangan Pak Kiai sendiri, Kita harus jujur, di Pandeglang ini daripada dibuka komunikasi, ini masih ada beberapa oknum yang menutup komunikasi. Walaupun ada itu dalam hal-hal tertentu. Nah, justru ini yang jadi bumerang di daerah kita. Yang padahal saya justru menilai positif, bukan berarti setiap demo saya setuju, tidak. Justru ada sisi positif ketika ini demo diwakili oleh beberapa tokoh, oleh mahasiswa. Kenapa sebabnya? Karena mereka tuh sudah mengkaji jika satu persoalan yang terjadi di sebuah masyarakat kemudian tidak disalurkan dengan aspirasi demo, justru mungkin efeknya lebih buruk. Ada arogansi, ada radikalisme di daerah. Nah, maka ketika itu disalurkan dengan demo, itu akan tidak terjadi pokoknya pembunuhan, pengeroyokan. Nah, kalau ini aspirasi mereka, masalah mereka diaspirasikan oleh mahasiswa, oleh tokoh masyarakat, ini akan membuat mereka sejuk, adem karena sudah diwakili. Tetapi kalau ini dipenggal dengan mengatasnamakan kondusif, saya setuju kondusif, tetapi akar persoalannya ini tidak diselesaikan, ini Bang Kumis, ini terus akan berlanjut. Gitu Bang Kumis. Ada memang beberapa dari personil kepolisian yang aktif untuk menjalin komunikasi. Terus, ya. Betul. Untuk memberikan penjelasan agar tidak demo damai. Ada, saya salut. Saya akung jempol. Tetapi mereka pun harus memikirkan, apa sih mereka demo, kenapa sih? Oh ini, oke. Selesaikan akarnya. Jangan sampai ini hanya mampu meredam tidak demo, tetapi akar persoalan yang diwakili oleh mahasiswa Pandeglang, oleh tokoh Pandeglang, orang Pandeglang tidak diselesaikan. Ini namanya sama aja engkau diam, aku tidak tahu urusan engkau. Selesai oleh kau, yang penting aku damai. Salah. Bukan begitu. nah terus ini Pak Kiai ya, menurut Pak Kiai sebagai tokoh ulama Banten ya, Ya. dalam arti Banten dikenal dengan sejuta
santri. 1000 ulama sejuta santri. Nah, Ya, tampaknya budaya komunikasi seorang santri dan ulama ya, ini sebenarnya yang perlu kita dorong. betul. Karena sejahat-jahatnya orang Pandeglang, Ya, sejawara-jawaranya orang Pandeglang akan patuh terhadap kiai. betul. Makanya peran kiai ini sangat penting loh. Betul. Kenapa Pak Kiai gitu langsung bagaimana caranya komunikasi Ya. agar bisa mewakili, dan saya yakin semua pihak, Ya. khususnya dari pihak kepolisian, baik Polres, Ya. Polda, bahkan Polri. Ya, Kalau sudah kiai yang bicara, ya, saya yakin dan saya yakinnya mereka Ya. akan mendengar. Ya. Nah, sekarang gini langsung saja Pak Kiai, Ya. sampaikan harusnya bagaimana nih APH ini agar yang rasa kekecewaan, demo-demo yang kurang produktif, tanda Ya. kutip, bukan berarti semua demo Ya. nggak produktif Pak ya, ya. ya. Itu harusnya bagaimana nih? Saya berharap begini. Saya menghormati APH dan memang di Pandeglang harus ada APH. Dan semua masyarakat harus menghormati APH karena kita butuh mereka. Tanpa mereka siapa yang ngatur kita? Akan tetapi alangkah bijaksananya APH ini mengagendakan apa sebulan sekali launching bertemu di satu tempat yang netral. Jangan hanya di kantor terlalu formil. Dicari di mana dengan situasi yang sejuk, damai, kekeluargaan, dengan ormas mana nanti di rolling dengan tokoh masyarakat, dengan ulama. Kemudian mereka dipersilakan untuk mencurahkan apa yang terjadi di daerahnya, dievaluasi. Kemudian setelah itu mereka para PH berdiskusi dengan komunitas mereka, kemudian disampaikan lagi. Nah, maka itu akan terjalin komunikasi yang baik di Pandeglang ini. Dan saya tertarik kenapa yang dikatakan oleh Pak Bang Kumis tadi, justru kenapa saya turun ke Pandeglang, ke Banten. Itu soalnya ulama ini harus menjadi orang yang menengahi antara rakyat, dalam hal ini pendekar, jawara, ormas, dengan penyelenggara negara. Maka saya harus memediasi itu sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Jika engkau melihat orang yang berselisih, islahkan. Nah, saya turun, walaupun efeknya, resikonya saya akan dibully, akan dituduh, oh dia ikut-ikutan proyek, dia ikut-ikutan masalah bendera. Bukan masalah itu. Saya ingin ada sinergitas, ada saling senyum antara rakyat, ormas, antar jawara, pendekar dengan polisian, dengan TNI, dengan kejaksaan. Tidak saling tuduh, saling curiga. Nah, tetapi mereka saling percaya. Ini yang belum terjadi di daerah kita, Bang Kumis. Saling percaya, saling menghormati, tidak ada dusta di antara kita, itu belum ada. Cuma kan gini, sekali lagi, kalau Bang Kumis tidak lupa bahwa agenda atau program Polri sendiri dengan presisinya, itu kan tujuan utamanya Betul, adalah agar betul, semua kepolisi, betul. ya kan, dari Polda, Polres sampai ke Polsek, bahkan Ya. babinsanya pun agar ikut merakyat dengan cara Ya. agenda-agenda yang saya kira perintah jelas, Ya, agar dekat dengan ulama, ya. dengan umaro sama-sama. Ini menurut Pak Kiai, presisi Polri berhasil belum sih untuk di Pandeglang khususnya? Kalaupun saya katakan berhasil, ini paling beberapa persen. Saya pernah akrab banget dengan salah satu Kapolres Pandeglang dulu, Pak Indra. Saya akrab dengan beliau, dan kalau tidak salah beliau itu menyediakan sebuah sebuah pengaduan khusus untuk rakyat Pandeglang kepada kepolisian. Dan bukan hanya itu, beliau kadang-kadang ngobrol secara pribadi dengan para LSM, baik di rumahnya atau di mana, ditampung. Makanya ketika zaman Pak Indra, tensi demo kurang, Bang Kumis, sangat kurang. Nah, beda setelah sekarang ini. Nah, itu yang harus diambil langkah. Dan mestinya memang kepolisian manapun di Indonesia ini melaksanakan presisinya Bapak Kapolri. Ya, betul. Nah, tetapi tidak semuanya mampu. Kita maklum apakah mereka karena kesibukan atau karena memang kekurangan pengetahuan terkait apa yang terjadi di masyarakat. Walaupun itu
mereka kurang pengetahuan mereka terjadi masa akibat mereka tidak mampu komunikasi. Tidak semua apa yang terjadi di Pandeglang Mas bisa diserap Mas oleh intel. Ya. Terkadang ada masyarakat yang tahu itu intel siapa, tetapi masyarakat ngadunya malah ke ulama, malah kadang-kadang ke saya ketika saya datang ke Pandeglang hanya untuk silaturahmi ke keluarga saya, ke ibu saya, tiba-tiba datang ormas, bah ini begini. Loh kenapa? Mestinya ke intel, mestinya ke penguasa. Ini malah ke saya. Berarti di situ ada kesenggangan, Bang Kumis. Ketika mereka mengadu ke saya, meminta pendapat saya, otomatis saya harus menjadi orang yang fasilitasi, berbicara. Dan sering saya sampaikan kepada para pejabat tertentu. Nah disinilah kesensitivitas mereka. Apakah mereka mau mendengar saran ulama atau tidak? Padahal jika ulama memberikan saran ke pejabat, mestinya pejabat tahu berarti ini ada dari bawah. Begitu Bang Gun. Nah pemirsa, nampaknya bincang-bincang siang ini walaupun cukup singkat, tapi minimalnya ini menjadikan suatu gambaran bagaimana Pandeglang dan bagaimana cara penanganannya versi Bapak Yai Yusuf. Ya. Dan nanti jangan lupa Bang Kumis khususnya akan selalu memberikan informasi dengan cara santai seperti ini agar menjadikan referensi ke semua pihak. Ya. Dan apabila ada kata-kata yang salah dari Bang Kumis, dari kami mohon maaf dan kritik sarannya ditunggu di kolom komentar. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kumis.